Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan perpajakan pada pertemuan ketujuh ini, yang akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan atau PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak akan ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek, siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan. Bumi didefinisikan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Contohnya sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, tambak, dan lain-lain. Bangunan didefinisikan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Kemudian jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan nilai manfaat. Objek PBB yang dikecualikan. Pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren, masjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan untuk pemakaman atau kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif. Yang kelima, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak bumi dan bangunan, yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh atau manfaat atas bangunan. Subjek pajak. Pertama,
Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik orang lain bernama B, bukan karena suatu hak berdasarkan undang-undang, bukan karena perjanjian, maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau yang menggunakan bumi dan atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Kedua, suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Ketiga, subjek pajak dalam waktu lama berada di luar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberikan kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Lalu selanjutnya kita akan bicara dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu, yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya dengan memperhatikan 4 aspek. Yang pertama, memperhatikan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Yang kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Yang keempat, penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau dikenal dengan istilah NJOP-TKP. Nilai jual objek pajak diberikan pengurangan yang sering disebut dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP untuk setiap wajib pajak adalah sebesar-besarnya atau maksimal 12 juta rupiah. Apabila seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak atau lebih, yang diberikan NJOP-TKP hanya objek yang terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP-TKP. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK-04 tahun 2000. NJOP tidak kena pajak untuk DKI, contohnya saja, tahun 2001 adalah sebesar 10 juta rupiah. Ini jelas akan disesuaikan dengan Perda atau peraturan daerah di masing-masing daerah. Masing-masing daerah akan punya kebijakan ketentuan NJOP, TKP untuk masing-masing daerahnya. Contoh soalnya seperti ini. Kita akan menentukan besarnya nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak. Dasar pengenaan pajaknya. Pertama, seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi sebagai berikut. Nilai jual objek pajak bumi adalah 3 juta. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah 8 juta. Maka, karena NJOP buminya adalah 3 juta sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya adalah 8 juta, maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan PBB karena nilai NJOP berada di bawah batas NJOP TKP-nya. Yang kedua, wajib pajak mempunyai 2 objek pajak bumi dan bangunan, masing-masing di desa A dan di desa B.
Di desa A, NJOP bumi adalah 8 juta. Kemudian NJOP bangunan 5 juta. Nilai jual pajak sebagai dasar pengenaan pajak 8 juta ditambah 13 juta ditambah 5 juta, sehingga NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya adalah 13 juta. Kemudian untuk menentukan nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajak, nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dalam konteks ini, NJOP sebagai dasar pengenaan pajaknya 13 juta, kemudian NJOP TKP-nya adalah 8 juta. Sehingga nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajaknya adalah 13 juta dikurangi 8 juta, sehingga nilainya adalah 5 juta rupiah. Kemudian, di desa B, nilai jual objek pajak buminya adalah 5 juta. Kemudian, nilai jual objek pajak bangunannya adalah 3 juta. NJOP sebagai dasar pengenaan pajak 5 juta ditambah 3 juta yaitu 8 juta. Lalu kemudian berapa NJOP TKP-nya? Untuk objek pajak yang kedua tidak lagi dikenakan pengurang berupa NJOP TKP karena menggunakan NJOP TKP yang terbesar, sehingga nilai NJOP TKP-nya 0 atau tidak ada, dan nilai jual objek pajak untuk penghitungan pajaknya 8 juta dikurangi 0, sehingga nilainya tetap 8 juta. Untuk lebih menguasai perhitungan ini, silahkan teman-teman melakukan latihan dengan soal sebagai berikut ini. Luas bangunan A adalah 120 meter persegi. Nilai jual tanah dan bangunan A adalah 30 juta. Luas bangunan B 70 meter persegi. Nilai jual tanah dan bangunan B adalah 25 juta. Coba rekan-rekan hitung nilai jual objek pajak untuk perhitungan PBB-nya berapa dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya adalah 12 juta. Coba rekan-rekan lakukan latihan dengan soal ini untuk memahami lebih jauh tentang penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut. 40% untuk pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP sama atau lebih dari 1 miliar dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh pegawai negeri sipil, ABRI, dan para pensiunan termasuk janda atau dudanya yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiunan. 20% untuk objek pajak pertambangan, objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Rumus penghitungan pajak bumi dan bangunan adalah tarif dikalikan NJKP atau nilai jual kena pajak.
sama dengan 0,5% dikalikan persentase nilai jual kena pajak dikali dengan NJOP atau nilai jual objek pajak dikurangi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Untuk lebih konkretnya seperti ini, rekan-rekan. Tarif PBB adalah 0,5%. Rumus perhitungan PBB sama dengan tarif dikali NJKP sama dengan 0,5% dikalikan persentase NJKP dikali nilai jual objek pajak yang sudah dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Contohnya, diketahui bahwa nilai jual objek pajak suatu objek pajak adalah 3 juta dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk daerah tersebut adalah 1 juta. Pertanyaannya, berapakah pajak bumi bangunannya? Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu NJKP-nya atau nilai jual kena pajaknya, di mana harus kita hitung NJOP atau nilai jual objek pajak dikurangi dengan NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. 3 juta dikurangi 1 juta adalah 2 juta rupiah. Berapa nilai NJKP-nya atau nilai jual kena pajaknya? Yaitu sebesar 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000 rupiah. Kemudian setelah diketahui NJKP-nya, baru dapat kita hitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan, di mana akan kita kalikan 0,5% dikali 400.000, yaitu adalah diperoleh PBB sebesar Rp2.000. Rekan-rekan, untuk penugasan di pertemuan ke-7 ini, silahkan rekan-rekan kerjakan soal berikut ini. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500 per meter persegi, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta per meter persegi. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk daerah tersebut adalah 10 juta. Berapakah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Langkah-langkahnya sudah ditentukan seperti ini. Hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya, kemudian hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. Terakhir, setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya, di mana dalam menentukan nilai jual kena pajak adalah 20% dikali dengan perhitungan yang tadi. Kemudian PBB-nya juga setelah diketahui NJKP-nya, dalam menentukan besarnya pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 dikalikan NJKP. Silahkan rekan-rekan coba kerjakan, kemudian disubmit dalam form penugasan. Sebelum kita tutup di pertemuan ke-7 ini, ada yang ingin saya sampaikan, 2 hal terkait masalah pajak. Yang pertama, yang dimaksud tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun kalender. Yang kedua, saat
yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Baik, rekan-rekan, sepertinya pembahasan untuk pertemuan ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.